How's it going, Black Pals? Welcome back with me again, Leo, di Black Life Games Room. Seperti biasa nih di Games Rooms, where boys will be boys. Gua hari ini ada di BSD Extreme Park. Gua mau main salah satu game ketangkasan yang cukup ekstrim, yaitu paintball. Mau tahu gimana keseruannya? Ikutin gue terus. Alright, Black Pals, gue hari ini udah ada di BSD Extreme Park. Tadi seperti gue bilang di sini, tapi gue di area paintball. Jadi di sini areanya cukup luas. Ada selain paintball juga archery, ada juga skatepark dan lainnya. Tapi gue pengen tahu sebenarnya paintball sebenarnya kalau buat orang awam, buat orang itu kan taunya kayak paintball cuman tembak-tembakan aja, cuman seru-seruan aja, lari, nembak, siapa yang kalah, siapa yang ketembak itu keluar. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya itu gimana. Dan sekarang gua mau nanya langsung sama yang megang BSD Extreme Park untuk paintball. Ada Bang Niko. Halo Bang Niko. Halo, brother. Akhirnya sampai juga. Yes. Gua mau dong diajarin cara main paintball, terus gua mau nanya-nanya mengenai paintball lebih jauh. Bisa? Okay. Udah gue siapin alat-alatnya, kita ready. Siap, thank you. Oke, buat Black Pals yang belum pada tahu, boleh perkenalkan diri dulu. Oke. Nama gue Abed Niko, salah satu pengelola dari BXP Paintball di BSD Extreme Park. Kita sudah buka lagi, kita sudah open lagi di sini mulai dari per bulan Juli kemarin. Tapi ada hambatan pada masa PPKM, jadi kita udah mulai rolling, udah mulai aktif lagi, kita udah bisa buka. Gue mau nanya, sebenarnya paintball itu masuknya permainan atau cabang olahraga sih? Sejarahnya dulu ya, paintball. Sejarahnya dulu nih, paintball nih awalnya kan itu ditemuin sama orang Amerika. Ya. 1986 ada beberapa seseorang Amerika itu untuk buat bikin marking untuk buat nandain pohon-pohon yang mau ditebang, sama buat nandain ternak-ternak mereka nanti pada saat mereka berkuda, mereka nandain untuk buat siapa yang mana yang ditangkap gitu loh. Nah, berkembang di tahun 70 sampai 86-an itu dipakai untuk buat permainan biasa lah. Jadi masa-masa jenuhnya orang-orang koboi sana lah. Ya. Perbatasan dari antara Texas sama Meksiko gitu kan. Nah, jadi mereka bikin olahraga di hutan, bikin olahraganya. Jadi bikin permainan gitu. Nah, yang menemukan rule permainan itu tersendiri dari orang Texas sendiri. Oh, Texas ya. Nah, jadi berkembang sampailah akhirnya di tahun 1996 itu dibawa sama Brigade 234. Jadi dibawa ke Bali, dibikinlah outbound. Dibikin sistem outbound, permainan outbound wisata. Nah, setelah itu di tahun 2000-an ada beberapa perorangan yang pernah tinggal di luar negeri itu ikut olahraga tersebut gitu loh. Nah, karena di Amerika nih tahun 2000-an nih olahraga ekstrim dari sport ini tuh udah muncul. Udah ada nih, akhirnya dibuat jadi extreme sport. Extreme sport. Jadi masuknya paintball ini sekarang cabang olahraga. Cabang olahraga dan disertai juga dengan outbound. Bisa dibagi dua gitu sih sebenarnya. Nah, tujuan kita di sini sebenarnya Extreme BXP Paintball ini tersebut tujuannya pertama adalah satu untuk wisata olahraga. Yeah. Yang keduanya juga kita menciptakan atlet-atlet baru lah untuk paintball tersebut gitu. Itu sih. Yeah. Terus nih kan banyak orang yang kayaknya ngelihat paintball itu kayaknya cuma tembak-tembakan aja, kalah, keluar, tapi belum banyak mungkin yang tahu apa aja yang ada di permainan paintball itu. Jenis-jenisnya apa aja belum banyak yang tahu. Bisa dijelasin nggak? Untuk dari segi olahraganya ya, paintball itu jenis olahraga sport yang betul-betul butuh kecepatan, komitmen tinggi, komunikasi antar satu tim, disiplin, dia juga harus punya fisik yang kuat. Yang paling penting itu komitmen dia untuk menjadi seorang paintball sport itu memang atlet ya atletnya itu komitmen. Karena kenapa? Latihannya itu juga memang nggak cukup 1 jam 2 jam. Itu latihan tuh bisa sampai 4 jam 5 jam karena banyak teknik dan itu juga nggak asal teknik yang kita lakukan. Nah, tapi kalau untuk di wisatanya sendiri, permainan ini butuh konsentrasi dan strategi. Ngebangunnya untuk biasanya yang dipakai untuk corporate ya.
wisata gathering atau gimana, atau technical buildingnya mereka untuk pembentukan karakter, permainan paintball ini bisa ngebangun karakter tim, bisa ngebangun kerjasama strateginya seperti apa, menemukan satu goal dan tujuan tertentunya bagaimana, karena itu banyak permainan. Terus kalau untuk gamenya apa aja? Kalau gamenya kita pakai sistem ada yang eliminasi, ada yang respawn. Eliminasi itu gimana? Eliminasi itu ketika ada salah satu tim yang tertembak, maka dia wajib keluar dulu. Menentukan menang kalahnya sebuah tim ketika si tim lawan ini sudah habis. Atau eliminasi semuanya, sudah tertembak semuanya. Berarti menang kalahnya itu kalau dihabisin semua. Dihabisin semua. Kalau respawn? Kalau respawn ketika dia tertembak, dia balik lagi ke titik start awal. Setelah 3 detik baru dia bisa jalan lagi untuk buat main lagi. Berarti itu mainnya skor ya? Iya, mainnya skor. Siapa yang tertembak paling banyak, dia kalah. Dalam jangka waktu tertentu? Tidak ada waktu tertentu. Kalau respawn itu biasanya habisnya peluru. Kita kasih jatah mereka peluru. Tergantung mereka maunya berapa yang peluru mereka mau dijatah. Berarti peluru habis, terus skornya siapa yang paling besar? Ya. Terus Bang, gue mau nanya, di dalam permainan paintball tentu aja kan pasti ada alat-alat khususnya ya. Alat-alat khususnya seperti, ini gue nggak tahu namanya apa nih, belum tahu ya. Kayaknya senapan aja sih menurut gue. Cuman bisa dijelasin nggak? Oke, gue jelasin dari kanan ke kiri aja ya. Boleh, boleh. Oke, ini pertama adalah jersey yang kita pakai. Jersey ini lumayan cukup tebal untuk pengamanan kita. Jadi kalau kita tertembak, kita tidak terlalu sakit nih. Ini jersey. Ya, jersey ini bisa dimilikin ya, boleh custom sendiri, mesen sendiri, atau memang rata-rata orang kalau sport ataupun outbound ada yang pakai baju tentara, ada yang pakai baju yang bentuk-bentuknya kayak motocross. Nah, itu bisa dipakai. Tapi ada perlindungan ada di dalamnya. Biasanya di bajunya ini kita tebelin lagi sama busa. Oh gitu. Jadi kayak ada matrasnya gitu lah. Nah, kalau untuk celananya sama, celananya cukup tebal. Jadi untuk buat melindungi juga. Ini juga elastis atau bisa dibilang kayak celana kargo. Nah, itu bisa dipakai. Nah, tapi untuk sportnya biasanya dia harus dia minimal ada protect di dengkul sama di bagian belakang. Oh, elbow enggak ya? Ada sih elbow-nya, tapi itu biasanya pick elbow itu untuk khusus, dia bentuknya karet, bukan plastik. Bukan bahan yang dari keras. Tapi dia bentuknya dari karet, matras. Bentuknya itu jadi supaya, karena memang kalau untuk sport dia ada diving, dia ada sliding gitu kan, dia harus ngerayap, biar nggak kaku gitu. Ya. Terus gitu. Next ini gear yang paling penting untuk dipakai untuk di lapangan. Ini namanya goggle mesh. Goggle mesh ini pelindungnya dari kaca. Kalau kacanya lumayan tebal lah, ketebalannya antara 2 sampai 2,5 inci. Nggak mungkin pecah nih ya kalau ketembak ya? Kalau ketembak juga enggak, karena kita punya pelurunya peluru karet kan, ya bukan peluru yang biasa. Nah, terus kedua, goggle ini tidak boleh dilepas selama permainan berlangsung. Selama dia di dalam area itu nggak bisa dilepas. Ketika dia nanti di dalam lapangan, itu posisi harus seperti ini terus. Tidak boleh pada saat di lapangan dia buka seperti ini, nggak boleh. Karena kenapa? Yang kita resikokan adalah, dan ini juga sudah menjadikan rule permainan paintball sendiri dan peraturan khusus, ketika dalam suatu arena paintball dan marker itu dalam keadaan on dan masih dalam keadaan battle, dia nggak boleh seperti ini. Apapun yang terjadi, dia harus tetap seperti ini. Atau kalau memang lagi mau keluar, mungkin keluar dulu gitu. Iya, ketika masih dipakai, dia kalau ada trouble, dia angkat tangan ke wasitnya atau ke referee-nya atau instruktur yang ada di lapangan, dia angkat tangan, dia keluar arena dulu baru diangkat. Karena kenapa? Yang dihindarkan adalah ketika dia tidak pakai ini, banyak kejadian tidak sengaja ditembak, ketembak temannya atau ketembak lawannya di bagian muka, kena matanya, operasi permanen, dan itu nggak bisa balik lagi seperti awal. Nah, kalau catnya sih tidak beracun, cuman pada saat kena mata, kontaminasi, udah. Itu yang paling diberatkan. Makanya goggle ini paling penting. Next. Kalau aku bisa bilang, ini namanya marker. Marker ini terbagi jadi 3 bagian. Pertama markernya, loader, dan tank. Ini gasnya ya? Ini jadi 1 tapi 3 bagian.
Nah, marker ini banyak modelnya. Ada model Tipman, ada model yang Ska, ada model yang M17, ada yang model replika senjata-senjata ya senjata angkatan lah, ya. kayak gitulah. Nah, kalau ini untuk dipakai khusus untuk buat sport, biasanya ini seperti model marker Azodin atau ini namanya mechanical. Ini mechanical. Bahannya pure murni besi dan campuran dari ebonite. Oh, ebonite. Jadi ya, untuk lebih ringan ya? Ya, agak lebih ringan, tapi beratnya ya besinya bagian atas lah. Gitu. Ini loader. Nah, tangki ini juga punya regulasi. Gimana? Dia tidak boleh digunakan selama lebih dari 5 tahun. Kalau 5 tahun sudah, ini harus diganti. Harus dicekking rata tekanan anginnya, terus kadar dari dalam anginnya seperti apa, dan kedua kekuatan dari tangkinya kayak gimana. Untuk isinya sebenarnya apa tuh? Isinya angin biasa. O2 ya. O2 aja, bukan CO2. Ya. O2 karena kita kan kompresornya adalah kompresor angin, bukan kompresor gas O2. Nah, jadi kalau misalnya kita udah punya ini, loader sudah lengkap, ini kita satuin. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tekanan angin yang harus diisi di dalam tangki itu harus maksimalnya 2000 PSI. PSI itu jadi tekanan dari anginnya itu 2000 PSI, itu bisa dipakai mungkin 2 atau 3 jam lah. 2 3 atau 3 jam, atau bisa dibilang 3 4 set permainan juga masih bisa pakai. Tergantung dia bagaimana menggunakan pelurunya, itu aja sih. Nah, peluru yang kita gunakan itu namanya paint, atau bisa dibilang paintball, bola cat. Dia bentuknya karet, luarnya karet, bahannya dari karet elastis, tapi dia pengerasnya ada, ya dikeraskan lagi, dimasuk di dalam karet inilah namanya catnya itu. Oh gitu. Jadi ketika dia kena tubuh orang atau kena sesuatu, dia akan pecah. Memasukkannya kita dari atas. Ini kita masukin. Ya, kita masukin. Ini ditutup. Khusus untuk buat pemain, kita pada saat kita mau bawa ini, itu disarankan tidak disarankan untuk begini. Karena takutnya nanti ini lepas, peluru keluar, dia sudah jatuh, dia tidak boleh dimasukkan lagi. Kenapa? Peluru yang sudah kotor itu bisa merusak markernya sendiri. Gitu. Jadi dia bisa merusak markernya sendiri. Makanya jadi disarankan ketika peluru sudah masuk, ya sudah, membawanya harus ke bawah. Jadi posisi seperti ini. Nah, cara posisi loadernya untuk buat mengaktifkan ini supaya bisa nembak, ini ada triggernya, kita tarik. Ini sudah posisi on. Sudah posisi on, dan ini harus sudah bisa. Karena pada saat ini sudah on, marker sudah on, goggle harus dipakai sudah tertutup. Dan ini nanti kita ada barrelnya. Barrel ini ketika dibawa keluar, ini harus ditutup juga barrel. Nah, jadi kalau misalnya dia udah on seperti ini, kita udah bisa nembak, dan posisi tembakannya itu boleh bisa bilang seperti itu. Senjatanya selain mechanical ada apa aja sih tipenya? Ada mechanical, ada electrical. Nah, mechanical ini dipakai untuk buat orang-orang yang beginner masih, atau bisa kalau untuk di sportnya, mechanical biasanya dipakai sama divisi 5. Divisi 5 itu ibaratnya orang yang baru newbie lah untuk buat sport. Nah, nanti dia untuk mendapatkan divisi 5 itu sendiri juga mereka harus bertanding dulu, harus kompetisi dulu untuk buat mendapatkan divisi 5. Nah, dari mechanical, kelasnya mechanical akan ada electrical. Nah, electrical ini dipakai oleh mulai dari D4, divisi 4 sampai ke divisi 1. Nah, divisi 1 tuh udah pro-nya lah, udah profesional pemainnya lah. Bedanya apa? Bedanya, kalau mechanical tadi dia cuma hanya satu tick. Satu klik. Nah, satu klik ini, satu trigger ini dia satu peluru. Tapi kalau misalnya dia mechanical tuh bisa. Nah, itu mechanical tuh. Itu kalau mechanical tuh dia lebih cepat gitu loh. Jadi satu trikan itu bisa 30, 40, burst gitu. Jadi tergantung dari ininya. Gitu loh.
tadi ada kompetisinya, ada jalur prestasinya. Boleh jelasin nggak di Indonesia tuh ada jalur prestasinya nggak? Jalur prestasi yang udah dimilikin sama Indonesia itu tahun 2016, itu waktu itu di Sumatera kita bikin kompetisi namanya SOPL atau Sumatera Open Paintball Liga. Jadi di asosiasi itu kita sudah siapkan semuanya bentuk-bentuk kompetisi. Dan bahkan kita juga udah pernah berangkat keluar untuk buat ngikutin Asia Paintball Internasional. Nah, itu ada yang di Penang, ada yang di Singapura, ada yang di Thailand. Nah, jadi udah banyak prestasi yang kita. Tapi kita termasuk juara ya di luar juga ya. Kita terakhir 2019 itu Octo Squad. Atau bisa dibilang mewakili Indonesia. Kita mewakili Indonesia itu dia juara 3 untuk di Thailand. Di Thailand? Ya. Oke, Black Pals, tadi gue udah dapet infonya, seru banget. Gue jadi nggak sabar pengen nyobain main bareng-bareng teman-teman gue. Harus nyoba. Harus nyoba ya? Harus nyoba. Iya. Nanti dibantu juga diajarin ya. Oh, siap. Ya? Siap. Oke, Black Pals, tadi gue udah nyobain paintball, seru banget dari sore hari sampai malam hari ini. Tadi kita main 3-4 set dan tim gue kalah. Tapi di situ gue belajar kalau paintball itu merupakan aktivitas yang sangat positif karena dia bisa paintball tuh butuh 5 hubungan yang paling terpenting. Pertama, komitmen kita, strategi kita, kerja tim kita, komunikasi kita, satu lagi tujuan kita. Hilang dari salah satu itu, ya kita pasti lose. Oke, Black Pals, thank you for today. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube channel kita, Black Experience. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat informasi terbaru seputar dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.